Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang model perekonomian terbuka. Ya, jadi ini masih bagian dari analisis Keynes sederhana yang merupakan model perekonomian yang paling realistis. Maksudnya yang paling mendekati dengan dunia nyata. Ya, jadi kalau kemarin dalam perekonomian dua sektor itu hanya ada dua pelaku ekonomi asumsinya, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Kemudian kita menginjak ke perekonomian tiga sektor ditambah sektor pemerintah. Dan kali ini saya akan menyampaikan model perekonomian terbuka atau model perekonomian empat sektor. Ya, jadi ini ada empat pelaku ekonomi. Jadi empat pelaku ekonomi ini merupakan kondisi real, ya, kondisi real yang ada sesuai dengan dunia nyata. Jadi dalam ekonomi makro itu ada empat pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Ya, baik, kita langsung ke bagian pendahuluan. Ya, apa yang dimaksud perekonomian terbuka? Jadi perekonomian terbuka ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Jadi ditambah satu lagi pelaku ekonomi, yaitu sektor luar negeri, yaitu melalui kegiatan ekspor dan impor. Jadi dalam perekonomian terbuka ini artinya suatu negara itu memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan ekonomi ini terutama ditunjukkan oleh kegiatan ekspor dan impor. Dalam analisis ini akan ditunjukkan pengaruh, ya, dari kegiatan perdagangan luar negeri terhadap perekonomian dalam negeri. Ya. Keseimbangan, nanti kita akan melihat keseimbangan pendapatan nasional. Ya, jadi sejak dari perekonomian dua sektor, tiga sektor, dan ini empat sektor, nanti keseimbangannya ini syaratnya sama, cuma ini yang berbeda adalah jumlah variabelnya. Jadi dalam perekonomian terbuka ini nanti variabelnya paling lengkap ini, ya, karena ada empat pelaku ekonomi. Kemudian dalam model ini akan wujud dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, ini diterima oleh perusahaan-perusahaan eksportir, dan aliran pengeluaran untuk membeli barang impor. Ya, ini dilakukan oleh rumah tangga. Jadi aliran pendapatan dari mengekspor yang diterima oleh perusahaan dan aliran pengeluaran oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang impor. Ini. Ya, kemudian kita ke sirkulasi aliran pendapatan tadi, ya, lebih jelasnya ini. Jadi sebagai akibat adanya sektor luar negeri, maka akan terjadi tambahan penggunaan pendapatan oleh sektor rumah tangga, yaitu untuk membeli barang-barang impor. Jadi di sini dalam perekonomian terbuka ini barang-barang yang tersedia di dalam negeri itu tidak hanya barang-barang produksi lokal, tetapi juga ada barang-barang impor. Jadi rumah tangga memiliki lebih banyak pilihan. Ya, jadi dia bisa membeli dan mengkonsumsi barang-barang impor. Dan biasanya malahan pada negara-negara sedang berkembang, ini masyarakatnya lebih menyukai barang impor. Permasalahan ini menjadi masalah, akan menyebabkan defisit neraca perdagangan, ya. Ya, kemudian aliran pengeluarannya ini, sementara di pihak lain sektor perusahaan akan menerima tambahan penerimaan dari kegiatan ekspor, ya. Jadi ekspor itu menjual produk ke negara lain atau ke luar negeri, maka akan terjadi aliran pendapatan yang diterima oleh perusahaan eksportir. Ya, nah sekarang kita khusus ke variabel ekspor dan impor. Nih, jadi dalam analisis Keynes sederhana
ini variabel ekspor ini diperlakukan sebagai variabel eksogen, ya seperti halnya variabel G kemarin, yaitu pengeluaran pemerintah dan juga investasi. Jadi di sini nanti variabel eksogennya, ini variabel eksogen itu variabel yang nilainya sudah tertentu, jadi diketahui sebagai data. Nah, ini ada variabel investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor ini. Ya. IGX ya nanti jadi itu variabel eksogen. Sekarang kembali ke ekspor. Jadi variabel ekspor ini besar kecilnya ekspor terutama ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk memproduksi produk atau barang-barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri. Ya, ini jadi artinya supaya ekspor itu meningkat, maka perusahaan nasional atau perusahaan dalam negeri ini harus mampu memproduksi produk yang berkualitas, sehingga produknya itu diserap atau disukai di pasar internasional. Nah, maka permintaannya akan tinggi, selanjutnya ekspor akan meningkat, dan nanti akan menambah devisa negara tersebut. Maka ekspor ini merupakan variabel suntikan, jadi diharapkan ekspor itu akan terus meningkat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan nasional. Nah, ini variabel ekspor. Jadi harus didorong, pemerintah harus mendorong semakin tingginya kegiatan ekspor ini. Itu artinya penerimaan pendapatan ya, yang berupa devisa. Kemudian ekspor ini merupakan variabel otonom atau eksogen ya tadi. Jadi besarnya sudah tertentu, besarnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, tetapi justru ekspor ini akan mempengaruhi besarnya pendapatan nasional. Ini variabel suntikan tadi. Jadi ekspor ini akan mendorong atau menaikkan pendapatan nasional. Jadi bersifat injection atau bersifat positif, akan meningkatkan Y atau pendapatan nasional. Nah, berbeda dengan impor. Kalau impor sebaliknya ya. Impor ini variabel bocoran. Jadi variabel bocoran itu variabel yang kalau semakin besar ini akan mengurangi pendapatan nasional. Maka impor ini harus dikendalikan atau harus ditekan supaya tidak melebihi ekspor. Kalau impor melebihi ekspor nanti berarti neraca perdagangan negara tersebut defisit. Yang diharapkan neraca perdagangan itu surplus. Jadi penerimaan dari ekspor itu lebih besar daripada pengeluaran untuk impor. Ya. Besarnya impor lebih dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Ya, impor merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Ya. Ini artinya semakin besar pendapatan nasional dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga, ini akan menaikkan besarnya impor. Tetapi impor ini maka masyarakat di suatu negara ini harus harus diedukasi atau harus dianjurkan untuk lebih memilih produk nasional atau produk dalam negeri supaya impor ini tidak semakin besar. Kalau impor semakin besar maka nanti akan bisa mengurangi pendapatan nasional. Ya, baik, sekarang kita masuk ke keseimbangan pendapatan nasional ya. Ya, akhirnya kita masuk ke sini. Ya, sejak dari perekonomian 2 sektor, 3 sektor dan sekarang 4 sektor atau perekonomian terbuka. Jadi syarat keseimbangan ini selalu seperti ini. Penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Jadi penawaran agregat itu tidak lain adalah pendapatan nasional, yaitu Y. Jadi pendapatan nasional atau PDB ya, dalam arti khusus bisa PDB, bisa PNB, ini notasinya adalah Y. Ini, cuma di sisi kanan permintaan agregat, ini pengeluaran dari 4 pelaku ekonomi. Jadi kalau lengkap, ya ini pengeluaran rumah tangga yaitu konsumsi, pengeluaran perusahaan investasi, kemudian pengeluaran dari pemerintah itu adalah G, government expenditure, dan yang terakhir pengeluaran dari sektor luar negeri yaitu ekspor dan impor ini. Ekspor dikurangi impor ya.
dijumlahkan, kemudian ini yang disebut sebagai ekspor neto, jadi ekspor dikurangi impor. Kemudian atau keseimbangan itu bisa berarti ini suntikan sama dengan bocoran. Jadi variabel suntikan ini 3 ini I, G, X, I plus G plus X. Jadi 3 ini variabel suntikan yang bersifat eksogen, ya, besarnya sudah tertentu. Sementara yang di sisi kanan ini variabel bocoran. S itu saving, T tax atau pajak, dan M impor. S plus T plus M. Ini harus seimbang. Ya. Kemudian dari cukup syaratnya salah satu ini pada dasarnya sama, akan menghasilkan rumus tertentu seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke formula, bagaimana menurunkan formula atau rumus pendapatan nasional keseimbangan. Ya. Nah, kita masuk ke rumusnya, rumus atau formula dari pendapatan nasional keseimbangan, ya, atau pendapatan nasional equilibrium. Ini formulanya, ini rumusnya ini. Ya, jadi rumus ini diturunkan dari syarat keseimbangan tadi. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Itu akhirnya menjadi rumus yang bawah ini. Ya, rumus yang bawah. Ya, sekarang coba kita lihat satu persatu sampai mendapatkan rumus ini, ya. Rumus yang paling bawah yang merah ini. Jadi coba perhatikan. Jadi ini apabila ini fungsi konsumsi, ya, kemarin ini fungsi konsumsi dengan adanya pajak, C sama dengan A plus B YD. Jadi variabel C, T, dan M ini variabel endogen. Jadi variabel endogen itu variabel yang dinyatakan dalam persamaan ini. Jadi untuk mencari nilainya ini harus dihitung dari persamaan yang diketahui. Misalkan ini C sama dengan A plus B YD. Nah, nanti ada angka-angkanya, ini A berapa, B berapa, nanti angka di bawah ada contohnya di belakang. Kemudian T pajak, ini pajak, ingat ini adalah pajak proporsional. Ini T kecil, ini besarnya persentase pajak, T kali Y kali pendapatan nasional TY. Kemudian I sama dengan I0, ini adalah variabel eksogen. I, G, X ini eksogen, nilainya sudah tertentu nanti. Kemudian M sama dengan MY, ini seperti halnya pada T. Jadi M kecil ini adalah persentase dari pendapatan nasional nanti. Ya, ini kemudian syarat keseimbangan tadi. Ya, kemudian tinggal kita urai, kita masukkan notasi atau apa itu persamaan di atas ke dalam rumus ini, ke dalam persamaan yang Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ya, coba perhatikan ini, ya, C-nya dimasukkan persamaan di atas ini. C sama dengan A plus BYD ini. Kemudian kalau variabel eksogen ini tetap I0, G0 plus X0, kemudian min MY ini, ya, sesuai dengan yang diketahui, data yang diketahui di atas. Dan kemudian langsung ini penyelesaian matematika biasa. Jadi ingat YD itu adalah Y min TY, Y min T, ya, T-nya adalah TY. Kemudian diselesaikan ini penyelesaian matematika. Jadi kalau yang eksogen ini tidak perlu diutak-atik, tetap seperti tidak berubah, I0, G0, X0 ini. Ya, kemudian yang mengandung Y kita pindah ke sebelah kiri. Ya, ini penyelesaian matematika biasa. Ya, akhirnya seperti ini. Akhirnya kemudian diperoleh rumus Y sama dengan yang merah ini, yang paling bawah. Ya, jadi yang sebelah kiri ini dibagi oleh 1 dibagi 1 min B plus BT plus M kalikan ini A plus I0 plus G plus X ini, ya. Jadi yang sebelah kanan A plus I plus G plus X ini nanti tinggal dijumlahkan, ini bilangan otonom, ada sebuah konstanta. Jadi
angka tertentu tinggal dijumlahkan. Ya, ini formula pendapatan nasional equilibrium. Ya, nanti akan lebih jelas dengan contoh ya. Ini misalkan ini ada contoh soal seperti ini. Ya, ini nanti tinggal dimasukkan nanti dalam pembahasan kita ketemu secara offline, ya mungkin nanti sudah semakin baik, kondisi pandemi sudah semakin baik, nanti kita bisa ketemu secara offline untuk menjelaskan ini. Jadi C ini variabel endogen seperti dalam persamaan seperti ini. Jadi 90 ini adalah A, kemudian 0,75 ini B. Kemudian T kecil itu 0,2 tadi, ini T kecil. Ya, sementara kalau variabel eksogen yang tadi I0, G0, X0 itu kalau diisi angka sudah diketahui angkanya tertentu. Jadi tidak perlu kita cari, diketahui sebagai data. Langsung ditentukan angkanya, tinggal dijumlahkan. Ini 90 ini juga ini bilangan konstanta tadi, tinggal dijumlahkan A plus I plus G plus E dijumlahkan. Nah kemudian M ini M kecilnya 0,1 dimasukkan ke dalam rumus yang merah tadi yang paling bawah, nanti akan ketemu besarnya pendapatan nasional equilibrium. Ya, jadi nanti akan lebih jelas kalau nanti kita insya Allah nanti bisa bertemu secara langsung atau nanti saya bisa sampaikan nanti dalam penjelasan perkuliahan pada saatnya nanti yang ketika membahas materi tentang model-model perekonomian ini. Ya, sejak dari 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Ya, demikian untuk materi kali ini tentang model perekonomian terbuka atau model perekonomian 4 sektor. Demikian, sampai jumpa nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.